Halo everyone, balik lagi di channel saya. Kita di belajar trading bareng RAB. Jadi udah lama banget ya aku nggak bikin video, but it's okay gitu. Sebenarnya aku udah ya ngobrol-ngobrol dikit lah ya di channel aku di Instagram. Nah buat teman-teman yang belum tahu Instagram aku bisa langsung aja, sama aja namanya Rifki Ahmad Basiruddin juga. Nah di situ aku bikin channel juga ya. Nah di channel itu aku suka. Nah kemarin-kemarin sih aku sering share plan gitu ya. Cuman karena ya kayaknya sepi gitu ya, jadi akunya juga jadi nggak semangat gitu. Nah kalau teman-teman pengen apa ya, pengen dan suka gitu ya sama aku share mapping atau share plan gitu ya, ramein dong gitu ya, ngoceh lah apa aja yang diocehin, apa aja gitu ya. kita eh, kita senang banget kalau teman-teman ada feedbacknya gitu kan, jadi aku juga tahu ternyata teman-teman mengikuti gitu ya. Kan kalau diam-diam aja kan jadi bingung gitu, ini ngerti nggak sih gitu kan, gitu sih gitu. Jadi teman-teman kalau bisa ya ikutan lah ngobrol diskusi segala macam ya. Nah, coba kita bahas yang lagi rame lagi sekarang gitu ya. Setelah minggu kemarin itu di akhir bulan September kan, gold kita ini gold kita jadi kan gold ini mengalami penurunan ya habis FOMC ya. Betul ya, FOMC. Terus dia langsung turun ya. Berapa pips tuh? 1000 ya. 1000 pips ya, 1300. Oke. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa? Karena memang gak ada candle di 1940 atau 1951 yang di break. Maka downtrendnya masih tetap berlanjut gitu ya. Nah, ini adalah ngejar nih, ngejar target dari gap yang perlu diisi dan juga mengejar target bulanan di bulan September. Range-nya itu baru kepake berapa kan? Padahal range bulanan dari gold itu biasanya kalau kita lihat, kita coba lihat ke monthly ya. Nah, kita lihat ke monthly. Rata-rata tuh sekitar 800-an pips ya. 800, sini juga 800 gitu ya. 800, almost 900 gitu ya. Bahkan ini yang paling tinggi ini berapa? Nah, ini 1300 dan kemarin pun nyentuh gitu ya 1300 gitu. Oke, 1000, 1000, 1000. Ya harusnya 1300 ya. 1300 gitu. Jadi memang gold ini pengen cari sebuah targetnya dia gitu ya. Di mana? Ya di sini ya. Di sini adalah area support daily, juga jadi support weekly gitu ya. Ini kalau nggak percaya ya. Ini ada support weekly gitu ya. Dan memang di area 1910 itu adalah area apa ya? Rejection. Ya kalau teman-teman mau lihat, lihat ya. Ada support, ada resisten, ada support, support, support ya. Ada rejection, resisten, resisten, resisten gitu ya. Ketika harga nyampe di sini dia akan melakukan putar balik gitu ya. Putar balik. Jadi ini udah putar balik nih gitu ya. Eh, Kemarin hari Jumat itu kan closingnya bullish engulfing candle daily-nya. Dan habis itu ada candle gap up gitu ya. Nah, ditambah ada isu war ya dari apa, Israel dan juga Palestina gitu. Semoga semuanya baik-baik saja gitu ya, terlepas dari isu geopolitik ini gitu. Cuman secara teknikal gitu ya, memang ini adalah waktunya pullback dari gold itu sendiri gitu ya. Since ini adalah area breakout support ya, di 1988 kita lihat ya, di masa lalu juga memang ketika harga menyentuh area sini dia akan mantul ke atas ya, dan akan putar balik di area sini ya. Contoh ini, dia kan habis turun, dia sampai ke 18 ya, 1870, 1780 sorry. Terus dia naik lagi dan dia langsung di 1879 untuk kembali turun lagi dan menyelesaikan finishnya di 1697 something gitu ya. Kita lihat nih, gold ini punya waktu kurang lebih 2 bulan
2 bulan 3 minggu lagi untuk mengakhiri akhir tahun ini gitu ya. Nah, jadi kita nggak tahu nih gold akan kemana gitu. Cuman, cuman kalau kita lihat dari struktur daily-nya, struktur weekly-nya, struktur monthly-nya, semuanya turun gitu ya. Habis monthly apa ya? 3 bulanan, quarternya itu dia lagi. Nah, ini adalah tempat pullback-nya dia gitu ya. Pullback-nya dia. Ini ada bullish engulfing besar ya gitu ya. Kemungkinan ini adalah eh, bisa terjadi pemantulan di area-area sini gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin bisa terjadi di area sini 1756 atau bisa juga di area 1707 ya. Kita nggak tahu ya. Ini possibility yang mungkin terjadi untuk gold eh, swing besarnya lah gitu ya. Jadi kita bisa pantau gitu. Mungkin secara sampai Desember nanti market gold menurut pandanganku gitu ya masih bisa lanjut turun gitu ya. Masih bisa lanjut turun. Cuman ya balik lagi kita harus punya apa namanya eh, plan dua arah gitu ya. Dimana kalau misalnya ya kita kan sebagai intraday gitu ya, ya udah manfaatin aja misalnya kayak sekarang daily candle-nya seperti apa nih. Oh ternyata daily candle-nya ini eh, open-nya lebih apa? Lebih kecil apa lebih besar dari yang kemarin. Open kemarin di 1861, open sekarang di 1860. Nah, berarti ada kemungkinan marketnya akan terjadi down gitu ya. Apalagi ini udah terbentuk resisten, possible buat weak fill ke bawah. Kan kita nggak tahu apakah dia bikin top wick dulu gitu ya. Possible juga dia akan bikin top wick gitu ya. Bikin top wick dulu, baru dia isi lagi ke bawah ya. Possible buat ada area pantulan di sekitaran 18 50 51 52 sampai 48 lah ya. Kita coba pantau gitu ya. Karena memang ini adalah area-area pullbacknya gitu dia ya. Mungkin nggak Mas gap itu terisi? Ya mungkin aja. Tapi mungkin juga tidak gitu ya. Karena dia eh, perlu gitu ya pullback juga ke area sini. Mungkin ini adalah bagian dari apa namanya daily pullbacknya dulu gitu ya sebelum dia break apa namanya higher-nya lagi atau resistennya lagi gitu. Jadi kalau menurut aku gitu ya secara garis besar gold ini masih terjadi downtrend gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya akan possible di mana dia melanjutkan penurunnya apakah di sini gitu ya atau dia naik dulu sampai sini gitu ya lanjut turun lagi. Nah ini kita nggak tahu apalagi ditambah sekarang ada geopolitik yang mungkin aja bisa menjadi katalis bahwa gold ini akan langsung menjadi safe haven daripada investor-investor di luar sana. Kita nggak tahu. Yang pasti teman-teman perlu melakukan analisa dua arah gitu ya. Nah, sekarang coba kita breakdown analisis gold yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, di sini kita punya area support. Di sini kita punya area resist, resist support yang di break gitu ya. Sorry, ini adalah support break. Oke. Dan ini sekarang kita punya area resisten dari daily ya. Resisten daily. Oke. Nah, coba kita sekarang turun ke 24. Kita adjust. Oke. 24 dulu. Kita adjust lagi. Sini ada support ya. Oke. Dan kita juga di sini punya support. Nah, ya, kita punya dua support yang berdekatan
Dan kita juga punya resisten di area sini gitu ya. Berdekatan juga. Nah, ini range-nya possible untuk gold ini ya di area-area sini aja. Di area 1847 sampai 1874 ya, possible banget. Nah, selanjutnya kita turun ke lower time frame ya. Kita turun ke lower time frame. Nah, dari sini kita punya beberapa sudut pandang gitu ya. Di sini juga kita punya ada bullish engulfing, berarti market masih punya strukturnya masih up gitu ya. Ini adalah breakout structure, di sini juga ada change of character, dimana oleh gap, berarti ini market possible up gitu ya. Possible gimana Mas? Oke, possible aku dia akan melakukan seperti ini gitu ya. Jadi cuma gitu ya. Ini terjadi ketika market tidak ada candle yang close below the support gitu. Jadi nggak ada candle yang closingnya below the support. Nah, ini kan closing below the support gitu ya. Kalau ada candle yang kayak gini, possible melanjutkan penurunan lagi gitu ya. Sorry ada anak aku nangis ya. Melanjutkan penurunan lagi gitu. Nah, kalau misalnya ada candle yang closing below the support. Nah, tetapi kalau ternyata dia melakukan rejection gitu di sini. Rejection ini possible market driving up lagi. Apalagi the next candle-nya possible dia melakukan turun dulu sedikit untuk mengambil wick-nya gitu ya. Sorry, mengambil wick-nya baru dia akan naik lagi langsung. Untuk ngebreak resisten kecil di sini dan melanjutkan kenaikan lagi. Apalagi nanti malam juga ada katalis yang cukup besar news dari PPI gitu ya. Nah, PPI ini adalah pengantar informasi sebelum CPI core inflationnya juga ya. Sebelum besok, besok ada CPI. Dan ya, mulai malam ini lumayan banyak lah ya, ada PPI, ada FOMC dan segala macamnya gitu ya. Nah, anak-anakku kayak gitu. Kalau misalnya ada candle close below ya berarti lanjutnya kemana? Lanjutnya turun gitu ya. Misalnya close-nya below gini ya udah berarti ini bisa turun. Kita nunggu dia retest turun kayak gitu. Nah, ini targetnya bisa ke sini dulu ya. Dan next targetnya bisa di sini. Gitu. Itu untuk sell kalau dia bisa closing below. Atau ternyata gitu ya. Mas marketnya ternyata langsung ngebreak mas ke atas nih mas gitu ya. Nah, ya udah kita lihat nih. Kalau dia closingnya begini, kita udah close above ya, close above the resist. Ya udah, kita nunggu dia bikin pantulan gitu ya di area breaknya dia, di area breaknya dia sini. Gitu ya. Lalu kita ikutin wave-nya aja, gitu. Possible terjadi seperti itu juga. Kita tunggu confirmation dari marketnya aja gitu. Mungkin ini dulu gitu ya yang bisa aku kasih ke teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya segala macam, diskusi segala macam, silahkan aja kita ngobrol di kolom komentar. Sebisa mungkin aku pasti akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Dan sekali lagi thank you buat udah support terus. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.